Guys, kalian pernah dengar tentang leak Bali, sisi gelap dan tersembunyi dari keilmuan kuno di Bali? Ketika matahari terbenam di ufuk barat dan cahaya mulai ditelan kegelapan, Bali tidaklah benar-benar tertidur. Di balik keindahan pura dan harmoni alamnya, ada sebuah rahasia yang hanya dibisikkan di sudut-sudut desa yang sunyi. Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur, ini adalah tentang leak. Bagi mata yang tak terlatih, mereka mungkin hanya dianggap sebagai mitos. Namun bagi mereka yang paham, leak adalah pengejauhan tahan dari Aji Wegik, sebuah ilmu kuno yang mampu memisahkan sukma dari raga. Di tengah malam buta, di antara pohon Kamboja dan batu nisan yang membisu, mereka bertransformasi. Pernahkah kamu merasakan hembusan angin yang tiba-tiba mendingin? Atau melihat kelihatan cahaya misterius, api barak yang melesat di antara pepohonan kelapa? Itu adalah tanda kehadiran mereka. Bukan untuk menyakiti tanpa sebab, melainkan sebuah bentuk pengabdian pada sisi gelap alam semesta. Mereka bersembunyi dalam wujud yang tak masuk akal, lidah yang menjulur panjang, taring yang mencuat, hingga sosok yang tak kasat mata namun keberadaannya menghimpit dada. Pencarian akan kekuatan, penebusan janji, hingga penjagaan keseimbangan antara yang nyata dan yang gaib. Semua melebur dalam satu titik yang kita sebut misteri. Malam di Bali bukan sekedar kegelapan. Ia adalah napas yang tertahan di balik rimbunnya pohon Kamboja dan kepulan asap kemenyan. Ketika suara jangkrik tiba-tiba senyap dan angin laut membawa aroma daging busuk yang menyengat, di sanalah batas antara dunia fana dan dunia niskala mulai menipis. Di bawah naungan langit tilem, suasana desa berubah mencekam. Tak ada warga yang berani mengintip dari celah bambu rumah mereka. Mereka tahu saat itu adalah jam perjamuan bagi para penganut ilmu kegelapan, guys. Di sudut setra yang lembab, sebuah sosok bersila dalam hening yang maut. Ia bukan monster dari lahir, melainkan manusia yang memuja aksara suci yang dibalikkan, guys. Dengan rapalan mantra yang menggetarkan sukma, kulitnya mulai meregang. Urat-uratnya berdenyut bagai caci yang menggeliat. Sakit tanpa tanding, bukan untuk melindungi, melainkan untuk memangsa. Tiba-tiba suara retakan tulang memecah kesunyian. Kepala itu terlepas dari bahunya, melayang ke udara dengan organ dalam jantung, paru, dan usus yang menjuntai dan berlumuran darah segar. Lidahnya menjulur panjang, dipenuhi api yang berkobar mencari mangsa di balik rimbunnya pohon pisang. Itulah leak. Ia bisa menjelma menjadi apa saja untuk mengelabui mata manusia. Ia bisa menjelma menjadi bola api, melesat cepat di antara dahan pohon, menghanguskan dedaunan yang dilewatinya. Ia juga bisa berubah menjadi binatang aneh, seekor babi tanpa ekor atau ayam putih yang muncul di tengah jalan sepi. Bahkan ia dapat menjadi Rangde, puncak dari segala perwujudan, sang ratu kegelapan dengan taring panjang dan kuku yang mencabik takdir. Keberadaan leak bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah manifestasi dari sisi gelap manusia, ketamakan, amarah, dan dendam yang tak terpadamkan. Namun, Bali tidak pernah membiarkan kegelapan menang tanpa perlawanan. Di setiap sudut desa, keris-keris pusaka mulai bergetar dan para pemangku merapal doa-doa penolak bala. Ini adalah tarian abadi antara Dharma dan Adharma. Leak akan terus ada, bersembunyi di balik senyum tetangga yang ramah atau di bawah bayangan pohon beringin tua, menunggu hingga manusia lupa akan garis pertahanan batinnya. Dan malam ini, mungkin saja benang itu sedang ditarik. Apakah kamu cukup berani untuk melihat melampaui apa yang nampak? Ingat guys, jika suatu malam kamu berjalan sendirian di jalan setapak Bali dan mendengar suara tawa melengking yang berpindah-pindah dari kiri ke kanan, jangan menoleh, karena pada saat itulah ia sedang mengukur seberapa besar rasa takut yang tersisa di dalam jantung kamu. Guys, pernahkah kamu melihat kematian ditantang secara terbuka? Di Bali, kami menyebutnya calon arang. Ritual ini adalah garis depan pertempuran antara Dharma dan Adharma. Bukan untuk mencari siapa yang menang, tapi untuk memastikan bahwa malam ini dunia tidak hancur oleh dendam. Sebuah pengorbanan suci demi keharmonisan jagat raya. Apakah kamu berani menyaksikan sisi lain dari Pulau Dewata? Calon arang bukan sekadar pertunjukan. Itu adalah pertempuran kosmik yang menjaga napas Pulau Bali, guys. Di bawah naungan rembulan yang meredup, ketika aroma kemenyan membelah keheningan malam, sebuah batas antara yang nyata dan yang gaib perlahan menipis. Ini bukan sekedar tarian, guys. Ini adalah pemanggilan. Calon arang, sebuah ritual kuno yang mempertaruhkan nyawa untuk mengundang sang kegelapan keluar dari persembunyiannya. Mengapa kita bermain dengan api? Karena hanya dengan menghadapi ketakutan terdalam, kita bisa membersihkan dunia dari kutukan dan amarah yang tak kasat mata, guys. Dunia ini tidak pernah tentang memusnahkan kejahatan, melainkan tentang menundukkannya. Dalam gemertak gigi sang barong dan kuku tajam sang Rangde, tersimpan sebuah rahasia besar tentang Rua Bineda. Ritual calon arang adalah pengingat bahwa cahaya takkan ada tanpa bayangan. Kita tidak sedang memburu setan, kita sedang merayu kegelapan agar mau kembali pulang dalam pelukan keseimbangan. Sebuah tatanan sakral agar semesta tetap bernapas, guys. Guys, ritual calon arang memang syarat dengan risiko tinggi. Para praktisi ilmu hitam diyakini akan datang untuk mengetes kekuatan sang penari atau pemangku di pura tersebut. Ini menciptakan medan magnet energi negatif yang sangat padat di sekitar area pertunjukan. Salah satu bagian paling berbahaya adalah adanya watangan, yaitu seseorang yang berperan menjadi mayat dalam menjalani prosesi kematian secara ritual. Orang yang memerankan watangan ini secara niskala benar-benar berada di ambang antara hidup dan mati, guys. Jika perlindungan spiritual goyah atau ada serangan dari kekuatan luar yang tidak tertangani, watangan tersebut berisiko tidak bisa kembali atau mengalami gangguan jiwa, guys. Jadi guys, pada akhirnya calon arang bukan sekadar pertunjukan kesaktian atau adu nyali. Di balik risiko nyawa dan benturan energi mistisnya, ritual ini adalah pengingat tentang Rua Bineda, bahwa kegelapan dan cahaya akan selalu berdampingan untuk menjaga harmoni alam semesta. Mari kita hargai warisan ini sebagai bentuk pengabdian, bukan sekedar tontonan. Guys,
Di bawah langit Bali yang memerah oleh senja, ketika riuh rendah dunia fana mulai meredup, muncullah mereka, para penjaga keheningan. Mereka bukan tentara dengan bedil di bahu, bukan pula polisi dengan sirine yang memekakan telinga. Mereka adalah pecalang, kesatria tradisi yang lahir dari rahim desa adat, membawa mandat suci yang melampaui sekadar hukum negara. Mengenakan kaman hitam berpadu kemeja safari, lengkap dengan udeng yang melilit kepala dan keris yang terselip di pinggang. Sosok pecalang adalah simbol kewibawaan yang sunyi, namun kekuatan mereka tidak terletak pada senjata, melainkan pada Bama Kerta, mandat spiritual untuk menjaga kesucian tanah Bali. Jadi guys, pecalang bukan sekadar relawan keamanan. Mereka adalah kurator ketertiban yang dipilih berdasarkan integritas dan pengabdian. Di balik seragam kotak-kotak poleng yang mereka kenakan, tersirat filosofi Rua Bineda, keseimbangan antara baik dan buruk, antara keramaian dan kesunyian. Lalu, bagaimana mereka bergerak? Cara kerja pecalang adalah perpaduan antara ketegasan seorang prajurit dan kelembutan seorang tetua adat. Saat ribuan umat tumpah ruah ke jalan dalam prosesi melasti atau ngaben, pecalang berdiri di garis depan. Hanya dengan lambaian tangan dan tatapan mata yang tenang, mereka mampu menjinakkan kemacetan yang paling kacau sekalipun. Dunia berhenti sejenak demi memberi jalan bagi dewata. Dalam puncak kesunyian atau nyepi, inilah panggung drama terbesar mereka. Saat seluruh pulau mati selama 24 jam, pecalang adalah satu-satunya nyawa yang berdenyut di jalanan yang gelap gulita. Di bawah teburan bintang tanpa polusi cahaya, mereka berpatroli memastikan tidak ada api yang menyala, tidak ada suara yang pecah, dan tidak ada langkah kaki yang mengusik meditasi alam semesta. Pada pecalang, tersirat diplomasi di balik senyum. Mereka menghadapi pelanggar bukan dengan borgol, melainkan dengan teguran yang mengakar pada rasa hormat. Namun jangan salah, melawan perintah pecalang berarti berhadapan dengan murka seluruh komunitas adat guys. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka begitu dramatis? Pecalang adalah bukti nyata bahwa di abad ke-21 yang serba digital, kekuatan tradisi masih memegang kendali tertinggi. Mereka adalah jembatan antara yang sekuler dan yang sakral. Ketika hukum duniawi menemui batasnya, hukum adat dan pengabdian tulus para pecalang lah yang menjaga detak jantung Bali agar tetap selaras dengan alam dan Tuhan. Jadi guys, tanpa mereka, Bali mungkin hanyalah destinasi wisata biasa. Bersama mereka, Bali tetap menjadi pulau dewata yang mistis, teratur, dan penuh hormat. Mereka adalah benteng terakhir yang memastikan bahwa meski modernitas menerjang, akar budaya tak akan pernah goyang guys.